a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik yang berbahagia, sebenarnya malah kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat kepada kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabatnya, serta seluruh pengikutnya yang akan zaman. Mungkin kita banyak tokoh aspiratif ya. Mungkin Pak Adib juga cukup aspiratif ya untuk adik-adik gitu. Itu jadi banyak sekali yang bisa kita contoh. Kita mau ambil satu tokoh sebenarnya, tokoh yang sangat istimewa, tapi dia bukan nabi. Kalau nabi kan sudah pasti istimewa. Ini tokoh istimewa itu menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Kan istimewa ya, ya istimewa sekali ya. Mesti ada yang sudah tahu. Itu mau ada yang ngebat ya, mesti ya. Ada tahu. Itu menjadi nama surat Al-Quran. Surat nomor 31, yaitu surat Luqman. Nah ini, kok hebat sekali ini. Ada seorang yang bukan nabi, kemudian dicantumkan namanya menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Kalau disebut di situ, berarti kan selalu diingat menjadi tokoh yang baik dari turunkan Al-Quran sampai ujung hari kiamat. Siapakah Luqman itu? Lah itu yang menarik. Hadirin Allah. Jadi Luqman itu ya menurut sahabat itu, penjelasan sahabat itu bahwa dia itu sebenarnya orang kulit hitam. Jangan bayangkan ganteng besar itu. Ternyata orang kulit hitam, tubuhnya pendek, hidungnya pesek, bahkan nyebutkan itu bibirnya tebal. Nah gitu. Luqman itu seperti itu. Mengapa istimewa? Karena Luqman diberikan hikmah oleh Allah Ta'ala. Diberikan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah kecerdasan, kemampuan berpikir, kemampuan memahami. Ya, jadi kalau memahami itu kalau ada ayat Allah, ada pelajaran itu cepat memahami, kemudian dia mampu atau cepat untuk menjelaskan. Jadi kalau orang dijelaskan itu langsung paham. Gitu. Itulah Luqman itu. Nah itu. Sehingga suatu ketika kadang orang ketemu Luqman itu terkejut karena hitam, itu ya, hidungnya pesek. Gitu. Suatu ketika Luqman berkata, jangan kamu terkejut. Memang kulitku hitam, tapi hatiku bersih. Memang bibirku tebal, tapi yang muncul dari mulut ini adalah kebenaran. Itu Luqman. Ini ada suatu kisah, suatu ketika Luqman itu suatu ketika kan menjadi istilahnya pembantu, menjadi pembantu. Kemudian sama majikannya itu Luqman diminta untuk menyembelih kambing, menyembelih kambing. Kemudian diminta sama majikannya itu untuk mengambil bagian yang paling enak dari kambing. Kira-kira apa, Bapak Ibu, adik-adik? Kalau yang bagian kambing yang paling enak itu apa ya? Sampelnya apa? Gitu, dagingnya gitu. Tapi Luqman ngambilnya apa? Ngambil apa? Hati dan lidah. Yang diambil kasihkan majikannya itu bagiannya itu hati dan lidah. Kemudian satu ketika lagi Luqman diminta oleh majikannya nyembelih kambing lagi. Kemudian suruh ngambil bagian yang paling tidak enak. Nah sekarang kebalikannya. Kira-kira dikasih apa sama Luqman? Dikasih hati dan lidah lagi. Nah ini majikannya bingung. Mungkin kita juga bingung gimana ini. Nah gitu. Nah, kemudian memang majikannya tanya ini kepada Luqman. Luqman, mengapa ketika aku minta ambil bagian yang paling enak dari kambing, engkau ambil hati dan lidah? Ketika saya minta untuk ambil yang tidak enak, itu juga hati dan lidah. Itu maksudnya apa? Maksudnya seperti ini jelasnya, bahwa tidak ada suatu bagian pun yang lebih enak daripada hati dan lidah apabila digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan tidak ada bagian dari tubuh apapun yang paling tidak enak kecuali hati dan lidah apabila tidak digunakan pada tempatnya. Oh, ternyata tahu gitu ya. Majikannya tahu ini ternyata mau memberikan nasihat ya. Nah itu. Memang demikian ya. Jadi
Oh, ternyata kita sadari bahwa dua hal yang harus kita perhatikan, kita jaga adalah hati dan lidah atau pembicaraan kita, ya. Hati. Pertama hati ini, Bapak Ibu adik-adik yang berbahagia, Ibnu Qudamah ini ya, dalam kitab Minhajul Qasidin. Hati itu diibaratkan raja pada bagian tubuh kita. Jadi hati itu raja, anggota tubuh kita adalah pasukannya, ya. Jadi anggota tubuh itu ya ikut hati, seperti itu ya. Ya kita sadari, oh tentu kalau kita mau berbuat sesuatu kan sesuatu yang muncul dari niat hati kita ya. Kalau hati kita niat baik, berarti oh tubuh kita juga akan melakukan baik. Kaki, tangan, mata, itu semuanya kan karena hati yang dilakukan. Kalau hatinya tidak baik, ya tingkah lakunya juga tidak baik. Nah, seperti itu. Itu sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa apa? Di dalam tubuh ada sepotong daging, gitu ya. Apabila itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan apabila itu jelek, maka jeleklah seluruh tubuh. Apa itu? Yaitu hati. Itu maka kunci pertama, kita perbaiki hati kita. Maka di semua ini biasa kita apa? Pelayanan sepenuh hati ya. Indoval mesti juga gitu. Kita pelayanan sepenuh hati. Kampus UCI juga gitu. Kita melayani masyarakat sepenuh hati. Semuanya sepenuh hati. Ya memang kita mulai dari hati gitu. Hati kita mencoba melayani, kita sebagai pimpinan, sebagai staf, semuanya hati kita memposisikan yang baik. Maka yang keluar dari hati kita, perkataan kita, gerak tubuh kita akan baik. Itu yang pertama. Jadi bahasa Tuhan untuk menjaga hati. Kemudian yang kedua, yaitu menjaga lidah atau perkataan. Nah ini memang sangat kita sadari ya. Sering kalau kita kasak kusuk, tidak baik, itu menurunkan produktivitas. Demikian ya mungkin baik di perusahaan maupun di kantor, di kampus, demikian. Kalau perkataan-perkataan baik akan menaikkan produktivitas. Nah itu. Jadi bahkan Rasulullah bersabda bahwa barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata benar atau dia. Jadi seperti itu. Nah, kemudian misalnya, Pak, kita itu sudah berusaha berkata baik, tapi kalau orang lain tidak baik, gimana perkataannya? Ya kan sebaliknya gitu. Kita sudah berusaha baik, ternyata kalau kita berbuat, ternyata sana komentarnya tidak baik, sini komentarnya baik. Biasa gitu ya kadang ya. Kita sudah berusaha maksimal, Pak juga dibilang tidak baik gitu. Nah itu juga dinasihatkan Luqman ternyata pada putranya gitu, Asma. Agar apa? Agar kalau berbuat itu ya ikhlas gitu ya. Ikhlas karena bagaimanapun akan dikomentari. Nah ini ada suatu kisah, mungkin Bapak Ibu adik-adik pernah dengar ini ya. Kisah Luqman dengan putranya dengan keledai. Nah itu. Keledai tahu ya, keledai itu kayak kuda tapi kecil. Suatu ketika Luqman pergi ke pasar ya, dengan anaknya membawa keledai gitu ya, pergi ke pasar. Pertama-tama yang naik keledai itu anaknya. Anaknya naik keledai, Luqman menuntun gitu ya, menuntun gitu. Kemudian tiba-tiba orang komentar, ini anak durhaka apa ya? Gitu. Orang tua disuruh jalan, dia enak-enak saja naik di atas keledai. Nah, dikomentari gitu. Anaknya nggak enak kan gitu, dikomentari sebagai anak durhaka. Ya sudah ayah, gantian saja. Ayah yang naik keledai, aku yang menuntun ya. Komentarnya apa? Dikomentari tidak loh gitu. Komentari ya. Komentarnya apa? Ini orang tua yang tidak sayang anaknya gitu. Anak kecil suruh nuntun, dia enak-enak di atas keledai. Wah gitu. Komentarnya aneh juga gitu. Kemudian pembuka gimana ya? Ya sudah kita jalan aja berdua. Keledainya kita tuntun gitu ya. Jadi dituntun aja gitu. Tuntun aja berdua. Dikomentari tidak kira-kira? Komentari gitu. Komentarnya gimana? Orang kok tidak tahu syukur ya? Dikasih keledai kok tidak dinaiki? Saking enggak ya? Kelihatannya komentarnya bagus ya. Tidak mau bersyukur loh. Oh, tidak mau syukur ya. Kelihatannya komentarnya apa? Tapi menyakitkan gitu sebenarnya. Dikomentari juga. Nah, kemudian akhirnya rembukan lagi. Ya sudah kalau gitu kita naik berdua. Akhirnya dua-duanya naik
keledai. Masih dikomentari ya? Komentarnya gimana? Ini dua orang tidak sayang binatang. Keledai kecil kok dinaik berdua. Apa mereka tidak kasihan? Gitu kan? Komentar lagi. Ya, gitu. Akhirnya ketika mau sampai pasar itu jadi ribut, geger. Karena apa? Karena akhirnya keledai itu dipikul. Lukman dan anaknya ini sudah kalau itu dipikul aja, keledainya gitu. Dinaik berdua, dikomentari, sendiri komentari gitu. Dipikul, orang-orang komentar, ini orang gila apa ya? Keledai kok tidak dinaik malah keledai nanya orang gitu ya gitu. Dikomentari lagi. Nah, jadi kemudian Lukman menasihatkan, "Hai anakku, kalau kamu berdua jangan mencari pujian manusia. Berbuat ikhlaslah. Ikhlas untuk kebaikan. Dan kalau ada orang yang menilai tidak baik, jadikan bahan bakar untuk menjadi lebih baik." Gitu ya. Jangan membuat surut. Karena ada loh. Ada orang yang pertama rajin ibadah kita itu. Kemudian ada komentar kanan kiri, wah kalau gitu sama aja saya nggak usah rajin-rajin lah. Ada gitu. Ada orang yang rajin di perusahaan kan, dia rajin sekali tepat waktu. Wah pada komentar orang nggak rajin banget lagi ini lah. Akhirnya sama aja, nggak usah rajin-rajin. Akhirnya akibat komentar itu dia menjadi tidak baik. Kemudian ada lagi di kampus juga gitu. Berprestasi gini. Akhirnya ya wes lah pada baik. Nah, itu akhirnya surut ini. Jangan sampai perkataan yang tidak baik itu menyebabkan kita berhenti jadi orang baik. Nah gitu ya. Justru itu menyemangati kita agar kita menjadi lebih baik lagi, menjadi bahan bakar. Dan kita sadari, bukan kita terus tidak memperdulikan perkataan orang-orang, bukan. Jadi ketika kita yakin benar untuk kemanfaatan orang banyak, kita jalan. Ketika ada masukan kritik, kita terima. Memang orang itu kan banyak salah ya kemudian jangan antipati. Oke, kita masuk apa, terima kasih. Maka sering orang diberi nasihat kritik itu ya terima kasih gitu. Nggak apa-apa, terima kasih untuk lebih baik lagi. Kami niatnya ikhlas gitu ya. Jadi ikhlas itu apa? Ketika dipuji ya tidak merasa istimewa, karena niatnya memang ikhlas. Kalau dicela ya tidak merasa tercela juga gitu. Karena memang mungkin saya kurang ya nggak apa-apa, saya berbagi. Nah gitu. Itu adalah nasihat Lukman pada anaknya. Ini sudah berapa menit?